Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita mulai kuliah struktur beton, eh, di mana pada semester ini kita akan membahas struktur beton yang pertama. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan pada semester yang akan datang kita akan lanjutkan dengan perkuliahan struktur beton lanjut. Dalam perkuliahan struktur beton kita akan membahas beberapa pokok bahasan antara lain desain antara lain pendahuluan, kemudian konsep dasar, kemudian desain elemen lentur, balok, dan plat satu arah. Kemudian kita akan membahas mengenai desain geser pada balok pada kedua. Ya, jadi yang pada pokok bahasan pertama ini kita akan membahas mengenai pendahuluan dan pengenalan asumsi dasar dalam desain struktur beton. Ada beberapa definisi dasar struktur beton dan beton bertulang. Kita sebenarnya mungkin ini sudah pernah Anda dapati dalam perkuliahan mata-mata kuliah sebelumnya, di mana dinyatakan bahwa struktur adalah elemen yang bertugas meneruskan beban dari titik di mana beban tersebut bekerja ke tanah yang menahannya. Jadi elemen-elemen struktur ini bisa terdiri dari plat atau slab, kemudian ada balok, joist dan girder dan teman-temannya. Kemudian setelah itu ada kolom, ada struts, ada pedestal dan teman-temannya. Selanjutnya ada struktur bawah berupa fondasi yang meneruskan beban ke tanah. Ada beberapa komponen-komponen struktur lainnya, baik masih termasuk pada komponen struktur primer maupun struktur sekunder yang juga masih bertugas meneruskan beban sampai ke tanah. Kemudian beton, mungkin ini juga sebenarnya sudah Anda dapatkan dalam perkuliahan teknologi beton ya, atau teknologi bahan, di mana beton adalah campuran antara semen atau material sementius atau material yang bersifat binder, mengikat. Kemudian ada agregat, di mana agregat terbagi menjadi dua, yaitu agregat halus yang biasa kita gunakan pasir, kemudian ada agregat kasar yang biasa kita gunakan split atau batu pecah, atau juga bisa juga koral atau kerikil. Kemudian juga diberikan air sebagai preaksi dari semen untuk membuat ikatan, mengikat ya, dengan proporsi tertentu untuk mendapatkan sifat mekanik tertentu. Kemudian beton bertulang, ini mungkin yang baru dibahas. Beton bertulang adalah beton yang diberikan penulangan atau perkuatan berupa batang-batang baja yang fungsinya nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mengapa beton bertulang atau mengapa harus struktur beton ini bertulang? Sebagaimana mungkin Anda sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, bahwa beton memiliki sifat yang sangat baik dalam menahan beban tekan. Akan tetapi ada beberapa kelemahan dari beton sebagai material struktural. Yang pertama adalah beton memiliki sifat yang brittle, yang getas, di mana sifat getas ini, sifat brittle ini tidak menguntungkan atau tidak baik untuk material struktural, karena beberapa alasan, antara lain tidak bisa berdeformasi dengan cukup, tidak bisa melakukan redistribusi beban ya dengan baik, kemudian tidak bisa mengalami atau memfasilitasi disipasi energi dengan baik sebelum terjadi keruntuhan. Nah, itu sangat merupakan hal yang kurang baik untuk digunakan sebagai elemen struktur. Dan kelemahan yang lain adalah beton ini sangat lemah kuat tariknya. Mungkin juga sudah Anda pelajari di teknologi bahan bahwa beton ini sangat bagus kuat tekannya, ya, akan tetapi kuat tariknya sangat lemah. Diperkirakan kisaran kuat tariknya itu hanya sekitar 10% dari kuat tekan. Dan begitu kuat tariknya, begitu retak terjadi pada kuat tarik 10% dari kisaran 10% dari kuat tekan, maka
beton sudah tidak dapat berfungsi lagi. Ya. Jadi kenapa harus bertulang? Jadi alasan utamanya adalah dua hal tersebut, yaitu membuat beton tersebut bersifat ductile, struktur beton itu bersifat ductile, kemudian juga membuat struktur beton mampu menahan tegangan-tegangan tarik, karena tidak mungkin kita menghindarkan struktur beton tidak mungkin sebuah struktur kita hindarkan tegangan tarik sama sekali, pasti ada tegangan tarik. Tidak bisa kita membuat struktur yang hanya memiliki tegangan tekan saja, itu hal yang tidak praktikal. Baik, selanjutnya ada beberapa keunggulan atau kelebihan ya. Keunggulan dari sebuah struktur beton bertulang, yang pertama adalah fleksibel dalam bentuk dan dimensi. Jadi sebagaimana mungkin pernah Anda lihat atau Anda baca atau Anda tonton pada media-media yang banyak beredar, struktur mungkin pernah melihat di mana struktur beton pernah dibuat. Beton ini adalah material yang sifatnya berubah ya. Awalnya plastis. Ketika kita membuat beton, ada namanya beton segar, mungkin Anda sudah belajar di teknologi bahan kemarin. Beton ketika dibuat atau dicampur antara semen, kemudian agregat halus, agregat kasar, kemudian diberikan air, mungkin juga ada aditif di dalamnya, beton tersebut kita sebut sebagai beton segar. Dan beton segar ini sifatnya plastis, mudah sekali dibentuk, dan dia akan mengikuti acuan atau cetakan di mana dia ditempatkan ya. Sehingga apabila kita membuat sebuah struktur dari material beton atau struktur beton bertulang, maka dimensi, bentuk, dan shape-nya itu sangat mudah dicapai ya. Mudah, sangat fleksibel. Kita bisa buat bentuk beton itu bundar, kemudian persegi, kemudian bujur sangkar, dan lain-lain. Itu sangat mudah. Kemudian dimensinya juga sangat fleksibel, sangat tergantung pada acuan atau cetakan beton yang biasa kita sebut sebagai bekisting. Keunggulan yang kedua adalah raw material yang mudah dan murah, atau material dasar atau material penyusun yang mudah dan murah. Jadi yang material yang harus difabrikasi atau harus melibatkan industri besar dalam struktur beton ya, itu hanya semen, selain baja tulangan tentunya, hanya semen saja. Sedangkan pasir dan agregat kasar, baik itu split atau koral atau kerikil, itu bisa dengan mudah didapatkan di alam. Jadi sebagian besar wilayah di dunia ini, termasuk di Indonesia, relatif mudah mendapatkan pasir dan kerikil atau split. Jadi biasanya pasir itu pun langsung bisa diambil dari alam, tidak perlu ada pengolahan yang terlalu rumit. Sedangkan batu pecah atau split memang memerlukan pengolahan, di mana batu yang tadinya besar-besar kemudian dipecahkan dengan stone crusher, ataupun ada juga yang manual. Tetapi hanya itu. Jadi setelah dipecahkan dengan stone crusher maka selesai. Tidak perlu ada keterlibatan proses industri atau proses fabrikasi yang rumit. Kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah estetis atau indah. Ya, ini ada hubungannya dengan fleksibel dalam bentuk dan dimensi. Jadi struktur beton bisa kita buat sedemikian sehingga mengikuti selera kita dan indah atau estetis. Tidak seperti struktur baja misalnya, di mana kita sangat kaku dalam bentuknya, kita harus mengikuti bentuk profil baja, ada yang profil IWF misalnya, atau profil angel, atau profil channel, tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Struktur beton ini bisa kita ubah sehingga menghasilkan sebuah struktur atau bangunan yang estetis. Selanjutnya adalah ketahanan relatif terhadap lingkungan agresif. Struktur beton ini relatif tahan terhadap cuaca, panas, hujan, kemudian juga relatif tahan terhadap tidak akan berkarat ya, kecuali tulangannya terekspos oleh air yang masuk ke dalam. Kemudian juga relatif tahan terhadap asam dan alkali, dengan catatan pembuatan beton sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, antara lain kandungan semennya, kemudian selam maksimumnya, kandungan air yang ada di dalam pasnya ya.
Itu selama tercapai standarnya maka relatif tahan terhadap lingkungan yang agresif. Tidak seperti baja misalnya, di mana kita harus betul-betul melakukan perawatan yang intensif agar baja tersebut tidak mengalami karat misalnya, ya. Kemudian ketahanan relatif terhadap api atau kebakaran. Ya, beton ini dibanding material lain misalnya baja atau kayu relatif tahan terhadap api dengan durasi tertentu, jadi tidak juga dibakar dalam waktu lama dengan suhu tinggi. Tapi apabila terjadi kebakaran dengan durasi yang normal, tidak terlalu lama, atau suhunya juga tidak terlalu tinggi, maka struktur beton relatif tahan terhadap api dibandingkan misalnya baja, di mana baja kita tahu apabila telah mengalami kenaikan suhu yang signifikan, itu kekuatannya akan drop jauh sekali. Begitu juga dengan kayu, ya kayu terbakar akan mengalami kerusakan yang fatal. Kemudian juga memiliki keunggulan metode konstruksi yang relatif mudah dan site adjustable. Jadi metode konstruksi yang relatif mudah ini artinya mudah dilaksanakan. Kebanyakan tenaga kerja lapangan yang ada di seluruh Indonesia sebagian besar bisa mengerjakan struktur beton, dan bisa di site adjustable ini artinya bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan, seperti apa pasirnya, seperti apa agregat kasarnya, kemudian bagaimana keunggulan atau bagaimana keterampilan tukangnya, itu bisa di adjust dengan cukup fleksibel untuk struktur beton bertulang. Ada beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, kita perlu melakukan supervisi yang ketat. Kenapa perlu memerlukan supervisi yang ketat? Karena struktur beton ini sifatnya dibuat di lapangan, tidak dibuat di pabrik, kecuali beton prategang atau beton bertulang, beton pracetak. Sehingga karena dibuat di lapangan, apalagi tidak menggunakan misalnya beton yang terkontrol dengan baik campurannya dari ready mix contohnya, kita campur di lapangan, maka kita perlu melakukan supervisi yang ketat untuk mendapatkan material yang memenuhi spesifikasi yang sesuai, gitu ya. Dan juga memenuhi standar. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah waktu konstruksi yang relatif lebih lama. Jadi untuk gedung-gedung atau struktur yang menggunakan beton bertulang, durasi konstruksinya itu lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan material struktur baja misalnya. Struktur baja dalam 1 minggu misalnya kita bisa membuat struktur sampai dengan 3-4 lantai. Kalau struktur beton 1 minggu 1 lantai biasanya, maksimal sekali 2 lantai mobil kita sudah menggunakan teknologi yang cukup maju dengan menggunakan aditif, akselerator, dan kontrol kualitas yang ketat dan seterusnya. Jadi waktu konstruksinya lebih lama dibandingkan baja, sehingga schedule-nya akan lebih lama. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah bobot struktur yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau disebut bobot ini kita melihatnya ke berat keseluruhan, karena kalau dari BJ atau berat jenis beton itu lebih ringan daripada baja. Beton itu berat jenisnya kira-kira 2400, sekitar itu 2400 kg per meter kubik, sedangkan baja itu di atas 7650 kg per meter kubik, sehingga sebenarnya berat jenisnya lebih berat baja, ya, berat per volumenya, berat persatuan volumenya lebih berat baja daripada berat beton. Akan tetapi karena baja ini elemennya biasanya kecil-kecil, langsing-langsing karena mutunya tinggi, sedangkan beton ini mutunya relatif rendah jika dibandingkan dengan baja, maka beton memiliki dimensi yang besar-besar, kolomnya besar-besar, baloknya besar-besar, sehingga hasil akhirnya strukturnya itu akan lebih berat daripada jika menggunakan struktur baja. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah dimensi relatif besar jika dibandingkan dengan struktur baja, karena yaitu tadi mutunya lebih rendah, kuat tekannya lebih rendah dibanding baja. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kelemahannya adalah cenderung getas atau brittle jika tidak diberikan pendetailan yang baik, dimana kita tahu brittle ini adalah lawan dari ductile. Ductile itu adalah sebuah properti atau sebuah sifat material di mana dia mampu mengalami deformasi yang besar
sebelum terjadi keruntuhan atau sebelum rusak materialnya atau sebelum putus atau sebelum patah. Contoh misalnya mungkin paling mudah kita lihat contoh material yang ductile adalah misalnya karet. Karet itu mampu mengalami deformasi, mampu mulur yang cukup jauh sebelum putus. Sedangkan beton ini brittle, dia tidak mampu mengalami deformasi besar. Jadi kalau kita tekan itu dia tidak akan mengalami pemendekan yang besar sebelum mengalami kehancuran. Baik, kita lanjutkan dengan sejarah beton bertulang. Di struktur beton sebagai material itu sudah dikenal sejak zaman Yunani dan Romawi kuno ya. Bagaimana pembuatan batu buatan ya, dengan menggunakan material binder. Waktu itu mungkin belum semen, tetapi ada material binder yang lain dengan prinsip yang sama, dengan menggunakan agregat halus, agregat kasar, serta air sebagai pereaksinya. Kemudian beton ini sendiri sebagai beton bertulang mulai intensif digunakan sejak awal abad 19 dan mulai dikenali keunggulan dan kelemahannya, antara lain yang disebutkan tadi, beberapa keunggulan dan kelemahan. Sejak itu kemudian mulai ada riset-riset, ada penelitian-penelitian mengenai beton bertulang, bagaimana membuat struktur beton ini memiliki performance atau kinerja yang lebih baik dalam berfungsi sebagai elemen struktur pada gedung maupun non-gedung, sehingga mulailah berkembang material baru yang dinamakan sebagai beton bertulang. Ini ada beberapa istilah dasar ya. Istilah dasar mungkin nanti perlu kita ketahui. Ya, istilah dasar tersebut antara lain agregat. Jadi ada agregat yang merupakan berfungsi sebagai pengisi, ini mungkin sudah ada pelajari di mata kuliah sebelumnya di teknologi bahan, yaitu bahan berbutir seperti pasir, kerikil, batu pecah, slag yang digunakan sebagai media yang digunakan dengan media perekat, jadi dia sebagai filler pengisi. Kemudian balok, ada komponen struktur yang utamanya menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial ataupun torsi. Kemudian beban adalah gaya atau aksi lain yang dihasilkan dari berat seluruh bahan bangunan, penghunian, dan benda-bendanya, ya, serta efek lingkungan, pergerakan dan sebagainya. Kemudian ada beban hidup. Ya, beban hidup adalah beban yang sifatnya tidak tetap, yang bekerja pada struktur tapi terjadi selama masa layan struktur. Ya, ada kemungkinan terjadi selama masa layan struktur. Jadi beban tetap ini tempatnya tidak tetap, jadi tidak fix tempatnya, lokasinya dan besarannya bisa berubah-ubah. Kemudian ada beban hidup atap, ya sebenarnya sama dengan beban hidup, tempat dan lokasinya tidak fix, bisa berubah-ubah, tetapi posisinya itu bekerja pada komponen atap pada sebuah gedung. Kemudian ada beban layan, ini beban yang ditetapkan dengan tata cara bangunan gedung. Jadi beban layan adalah beban yang direncanakan untuk dipikul oleh bangunan tersebut atau struktur tersebut. Biasanya ditentukan oleh fungsi bangunan. Jadi misalnya gedung-gedung masjid, kemudian sekolah, bioskop, kemudian kantor, rumah sakit itu memiliki beban layan yang berbeda-beda sendiri-sendiri. Kemudian ada beban mati. Inilah beban yang sifatnya tetap, ya, baik posisi maupun besarannya. Beban terfaktor ini adalah beban, ya, baik beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin dan beban-beban lainnya, ya, itu yang dikalikan dengan sebuah faktor, sebuah angka. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi apa ini yang disebut sebagai beban terfaktor, factor load. Lebih detail nanti begitu kita mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai analisis dan perancangan struktur beton bertulang. Selanjutnya adalah beton. Ini tadi yang sudah kita singgung sebenarnya, campuran antara semen, agregat baik halus maupun kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah. Kemudian beton bertulang itu adalah beton yang kita berikan
penulangan atau perkuatan dengan batang-batang baja. Kolom adalah komponen struktur yang biasanya vertikal, akan tetapi tidak selalu ya, tapi biasanya vertikal, digunakan untuk beban utama, biasanya beban tekan aksial, tapi juga dapat memikul momen, geser atau torsi. Kemudian kombinasi beban itu adalah beban yang bekerja secara bersamaan. Nanti kita akan lihat detail lagi begitu kita mulai masuk ke analisis dan perancangan. Jadi sebuah struktur itu memikul beban tidak hanya satu, tidak hanya beban mati saja, tidak ada beban hidup saja, tapi merupakan kombinasi dari beban mati, beban hidup, ada juga angin, ada juga gempa, dan beban-beban lain yang bekerja padanya. Jadi itu harus dikombinasikan atau dijumlahkan. Kemudian ada selimut beton. Nah, ini selimut beton yang disyaratkan. Itu adalah jarak antara permukaan terluar tulangan yang tertanam dan permukaan luar terdekat beton yang ditunjukkan dalam dokumen kontrak. Ini selimut beton ini mungkin perlu kita bahas sedikit detailnya. Baik, selimut beton itu secara mudah kita bisa definisikan sebagai jarak antara permukaan yang paling dekat dengan bagian terluar dari sebuah komponen struktur terhadap bagian terluarnya. Jadi misalnya saya punya sebuah, let's say katakanlah balok ya. Misalnya saya punya sebuah balok bentuknya persegi misalnya. Kemudian balok ini memiliki tulangan atau pembesian seperti itu ya. Maka selimut beton adalah kalau kita lihat detail ya, selimut beton adalah jarak antara permukaan tulangan ke permukaan beton, permukaan tulangan yang terdekat dari permukaan beton. Jadi ini juga adalah selimut beton ya. Ini juga ada selimut beton. Tetapi ini biasanya jarang ya. Biasanya selain ini di struktur beton juga ada yang namanya sengkang. Nanti kita akan bahas apa itu sengkang. Kita akan lihat ya. Ini misalnya ada sebuah tulangan lagi. Kemudian biasanya di sini ada sengkang atau biasa disebut sebagai stirrups gitu ya. Kadang-kadang disebut juga sebagai cincin oleh sebagian tukang. Nah ini maka selimut beton adalah jarak antara tulangan terdekat ke permukaan beton. Ini kita namakan sebagai selimut beton. Biasa disingkat dengan SB begitu. Ada yang menyingkatnya dengan SB, ada juga yang menyingkatnya dengan PB atau penutup beton. Nah, ini yang dinamakan sebagai selimut beton. Begitu juga dengan ini. Ini adalah selimut beton. Jadi jaraknya bersih ya dari muka tulangan ke muka dari komponen struktur. Ini juga selimut beton. Selimut beton ini cukup krusial, cukup penting karena memiliki fungsi yang tidak bisa kita abaikan ya. Yang pertama fungsinya adalah untuk melindungi tulangan, dari cuaca atau dari agresivitas lingkungan. Dari lingkungan. Kalau selimut beton ini kurang, maka pada kondisi-kondisi tertentu tulangan ini bisa mengalami karat atau korosi karena airnya mudah masuk ke dalam beton. Apalagi kalau betonnya sifatnya poros atau tidak padat, banyak porinya atau berongga. Ini akan mengalami karat. Sehingga untuk besaran selimut beton ini diatur tergantung pada kondisi lingkungan ya. Pada kondisi lingkungan yang terlindungi, pada elemen struktur yang terlindungi artinya seperti di dalam gedung ya, terlindungi oleh atap, tidak kena lingkungan, tidak terkena cuaca. Itu untuk komponen balok dan kolom ini disyaratkan minimum 40 mm. Kemudian untuk yang terkena lingkungan agresif, misalnya terkena air laut atau terkena tanah atau terkena bahan-bahan yang bersifat alkali, maka di sini minimum diatur sebesar 75
mm. Sedangkan untuk plat, di mana biasanya plat itu selalu berada di dalam gedung, maka besaran selimut beton yang sering digunakan yang diatur dalam peraturan adalah minimum sebesar 20 mm atau 2 cm. Nah, ini sering sekali terjadi kesalahan, banyak banyak ditemui di lapangan, di proyek-proyek konstruksi di mana selimut beton kurang daripada yang disyaratkan. Bahkan pernah pernah terjadi di mana selimut beton balok dan kolong hanya dipasang sebesar 20 mm. Pada aturan minimumnya ada 40 mm. Ini 40 mm adalah minimum, lebih boleh. Akan tetapi juga selimut beton harus melihat diameter tulangan. Apabila ternyata diameter tulangannya lebih dari 40 mm, maka Anda harus memberikan diameter yang lebih dari 40 meter. Penutup beton yang lebih daripada 40 mm. Selanjutnya untuk sengkang, sengkang atau stirrups, yang biasa disebut sebagai sengkang atau stirrups, itu adalah tulangan yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan torsi dalam komponen struktur. Umumnya berupa batang, kawat, atau tulangan kawat las, baik kaki tunggal atau dibengkok menjadi L, U, atau bentuk persegi ditempatkan tegak lurus terhadap atau bersudut terhadap tulangan longitudinal. Istilah sengkang biasanya diberikan pada tulangan transversal dalam komponen lentur maupun pengikat pada transversal dalam komponen struktur tekan. Gitu ya. Jadi sengkang adalah tulangan yang menahan geser, yang baik berkaki tunggal atau dibengkok menjadi L atau U atau bentuk persegi. Jadi kalau kita lihat seperti ini kira-kira. Baik, ini bisa kita lihat tadi komponen yang kita gambarkan tadi. Ini adalah komponen yang kita sebut sebagai sengkang. Oke. Jadi sengkang itu bisa berupa tertutup seperti ini, kemudian ada yang terbuka juga, bisa sebatang saja, seperti yang saya gambarkan sekarang. Bisa juga hanya bentuk L atau U, jadi tidak harus tertutup. Jadi misalnya saya punya sebuah komponen struktur seperti ini, gitu ya. Kemudian ada tulangan-tulangannya, bisa saja sengkangnya dalam bentuk U, misalnya seperti ini, hanya seperti ini saja, bisa juga, ya. Atau hanya L saja, bisa saja seperti ini saja, atau tertutup total menjadi persegi seperti ini, atau hanya satu batang saja, satu batang seperti ini saja. Itu juga bisa, itu juga kita sebut sebagai sengkang. Selanjutnya ada sengkang ikat atau tie, adalah lingkupan batang tulangan atau kawat yang melingkupi tulangan longitudinal. Jadi sebenarnya dia mirip sengkang, akan tetapi dia melingkupi tulangan longitudinal. Nanti kita lihat detailnya begitu kita di perancangan. Atau bisa juga disebut sebagai elemen tarik pada model strut and tie. Nanti ini biasanya ada di balok tinggi, pembahasan mengenai balok tinggi, bisa kita lihat nanti. Selanjutnya adalah tulangan atau reinforcement, adalah elemen baja atau elemen yang ditanam dalam beton dan memenuhi pasal-pasal tersebut. Jadi fungsinya adalah seperti yang saya sebutkan di awal, fungsinya adalah untuk memberikan sifat ductile pada struktur beton bertulang, juga untuk menahan gaya tarik pada struktur beton bertulang. Tulangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tulangan polos atau biasa disebut sebagai plain reinforcement, biasa disimbolkan dengan huruf P karena kependekan dari plain. Sedangkan ada lagi tulangan ulir atau deform reinforcement, biasanya disimbolkan sebagai D yang merupakan kependekan dari deform. Ya, nanti kita lihat jenis-jenisnya. Ini sedikit yang agak krusial yang perlu perhatian, yang perlu dimengerti adalah ada 3 buah tipe kekuatan struktural yang harus kita mengerti posisi dan definisinya masing-masing. Yang pertama adalah kekuatan desain, yang kedua adalah kekuatan nominal, yang ketiga adalah kekuatan perlu.
Jadi kekuatan desain itu by definition disebutkan sebagai kekuatan nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan Pi. Nanti kenapa harus dikali Pi, kita coba bahas nanti. Yang kedua adalah kekuatan nominal adalah kekuatan komponen struktur atau penampang yang dihitung sesuai dengan ketentuan dan asumsi metode desain kekuatan standar ini sebelum penerapan faktor reduksi kekuatan atau Pi tadi. Kemudian kekuatan perlu adalah kekuatan komponen struktur atau penampang yang diperlukan untuk menahan beban per faktor atau momen dan gaya dalam terkait dalam kombinasi seperti yang ditetapkan dalam standar ini. Mungkin bahasanya agak sulit, tapi coba kita lihat bagaimana memahaminya dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Baik, tadi ada kekuatan desain, kekuatan nominal, dan kekuatan perlu. Kuat desain, kuat nominal, dan kuat perlu. Contoh begini. Saya punya sebuah struktur balok yang ditumpu sederhana, gitu ya. Saya di panjang balok ini katakanlah 4 meter, ya. Kemudian diberikan beban sebesar 10 kN/meter. 10 kN/meter. Maka momen maksimum, Anda mungkin masih ingat waktu di statika, untuk struktur sederhana seperti ini momen maksimum dihitung dengan persamaan 1/8 QL kuadrat, berarti 1/8 kali Q-nya 10 dikalikan 4 kuadrat. Ini artinya 4 kali 10, 40 bagi 2, 20 kN/meter. Ini adalah besaran momen yang terjadi, gitu ya. Artinya dengan beban 10 kN/meter, maka akan terjadi dengan bentang 4 meter ditumpu sederhana, maka akan terjadi momen sebesar 20 kN/meter. Nah, dengan beban ini, ya, dengan beban ini tadi kita tahu bahwa momennya 20 kN/meter, maka kita bisa nyatakan bahwa untuk struktur ini, agar supaya struktur ini aman memikul beban, kuat memikul beban, maka struktur ini perlu mampu memikul momen sebesar 20 kN/meter, gitu ya. Struktur ini perlu mampu memiliki kekuatan untuk memikul beban sebesar 20 kN/meter atau memikul momen sebesar 20 kN/meter. Ini adalah definisi dari kuat perlu, gitu ya. Ini adalah definisi dari kuat perlu ini. Nah, setelah kita mengetahui bahwa balok ini, ya, dengan beban ini, dengan bentang ini perlu memiliki kekuatan memikul momen 20 kN/meter, maka kita desainlah baloknya pakai beton bertulang. Nah, untuk mendesain balok ini tentu saja harus aman. Bagaimana supaya aman? Berarti baloknya memiliki kekuatan, memiliki kapasitas kekuatan atau kapasitas harus lebih besar daripada 20 kN/meter. Kalau dia sama, berarti pas-pasan betul. Tapi kalau kekuatannya lebih dari 20 kN/meter, berarti sudah aman. Artinya dia mampu memikul 30, terjadi beban 20, baloknya aman, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya mampu memikul 15, yang terjadi 20, maka balok ini tidak aman. Bisa terjadi kegagalan struktur. Ada kemungkinan terjadinya kegagalan struktur. Nah, selanjutnya, dalam desain, tentu saja kita tidak bisa mendesain ini balok pas memiliki kekuatan 20 kN/meter. Kenapa? Karena ada banyak hal, faktor baik teknis maupun non teknis yang tidak bisa kita perhitungkan, yang tidak bisa kita masukkan ke dalam konsideran desain.
ya, sehingga kita perlu mendesain dia dengan sebuah margin keamanan atau safety margin, sehingga dalam desain, oke, beban yang terjadi, momen yang terjadi 20, berarti saya harus memiliki kapasitasnya juga minimal 20. Akan tetapi tidak mungkin saya membuat desainnya 20, maka saya naikkan menjadi katakanlah 30. Kenapa harus 30? Agar saya punya safety margin sebesar 10 kalau terjadi apa-apa. Contoh, ada terjadi pengecoran yang kurang sempurna, ada beton yang keropos, ada mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, atau terjadi overloading, desainnya 10 ternyata dibebani 11, 12, 13 kN, maka kita masih punya safety margin sebesar 10 sebelum struktur kita mengalami kondisi yang tidak aman, begitu. Sehingga kita harus menentukan momennya, ya. Kita harus menentukan momen nominal yang harus mampu ditumpu oleh balok ini. Inilah yang kita sebut sebagai momen nominal, begitu. Jadi kalau diulangi kronologinya, balok dengan bentang tertentu, dengan beban tertentu akan mengalami momen tertentu. Dalam hal ini 20. Ini adalah kuat perlu. Berarti ya, kuat desain balok ini minimal 20. Kuat desainnya minimal 20. Supaya apa? Supaya aman. Kalau kurang dari 20 tidak aman. Lebih dari 20 tidak apa-apa. Ini adalah kuat desain. Akan tetapi, karena faktor-faktor hal yang tidak bisa kita perhitungkan, konsideran lain yang tidak bisa kita masukkan ke dalam perhitungan, saya butuh safety margin. Saya butuh angka keamanan, saya berikan 10. Ini nanti kita pelajari di faktor beban ya, belum tentu 10. Saya berikan 10 contohnya. Maka, saya berikan momen nominalnya 30. Jadi, artinya balok ini memiliki kekuatan aktual jika dibangun sesuai dengan spesifikasi yang kita syaratkan dalam perhitungan, kekuatannya 30. Akan tetapi yang kita akui sebagai momen desain adalah 20. 10-nya adalah tabungan safety margin, gitu ya. Dan itu bahasa sederhananya. Ini momen perlu atau kuat perlu, ini kuat desain yang minimal sama atau lebih besar sedikit daripada kuat perlu. Ini adalah kuat nominal yang sudah kita berikan safety margin. Safety margin yang dalam perhitungan-perhitungan nanti kita sebut atau kita namakan sebagai faktor beban. Faktor reduksi. Faktor reduksi yang kita simbolkan sebagai P. Begitu. Nah, ini hipotesis dasar. Ya, ada beberapa hipotesis dasar. Ya, yang pertama adalah beton polos terdiri dari susunan semen, air, agregat kasar dan halus serta beton tambah. Ini definisi beton. Beton segar dapat dibentuk sesuai dengan acuan bekistingnya yang tadi saya sebut sebagai sifat plastis pada beton. Kemudian mempunyai kuat tekan yang tinggi, mempunyai kuat tarik yang sangat rendah, hanya sekitar 10% kira-kira. Kemudian perkuatan perlu diberikan pada bagian tarik elemen struktur beton. Ya, perkuatan tarik diberikan dalam bentuk penulangan. Akan tetapi nanti pada perkembangannya, penulangan ini tidak semata-mata berfungsi sebagai memberikan perkuatan tarik, akan tetapi juga bisa memberikan duktilitas tambahan kepada struktur beton. Baik, selanjutnya masih hipotesis dasar, itu beton bersifat non-homogen dan ortotropik, artinya dia berbeda dengan sifat kebanyakan bahan sintetik yang bersifat homogen dan isotropik, artinya memiliki kekuatan yang sama baik ditekan, ditarik maupun digeser.
Kalau beton memiliki kekuatan yang berbeda, ditekan kekuatannya berbeda, ditarik juga berbeda, geser juga berbeda, sifatnya berbeda-beda. Kemudian diperlukan pendekatan khusus dalam analisisnya, karena ini sifatnya sebenarnya adalah komposit ya. Jadi ada sifat beton dan sifat baja yang kita gabungkan sehingga perlu analisis yang cukup mendalam. Kemudian sifat non homogen dikompensasikan dengan kemampuan dibentuk sesuai dengan keinginan. Ini salah satu keunggulan yang tadi. Kemudian hasil akhir dapat menjadi struktur yang handal, kuat dan mampu menjadi struktur utama. Tetapi tentu saja dengan perlakuan-perlakuan serta analisis dan desain engineering yang harus komprehensif dan sesuai dengan standar. Kita lihat analisis versus desain penata. Jadi dalam pekerjaan dalam kuliah struktur beton ini nanti kita akan mempelajari dua aspek dalam perhitungan engineering struktur beton, yaitu analisis dan desain. Ya. Jadi tujuan analisis atau desain ini menentukan proporsi. Menentukan proporsi elemen struktur, ya, dimensi dan pendetailan penulang untuk menghasilkan elemen struktur yang handal, memenuhi semua limit stage, efisien dan ekonomis. Jadi kalau kita lihat sebuah struktur beton itu adalah proporsi apa saja, ya, proporsi dalam desain beton. Yang pertama adalah dimensi, yang kedua adalah mutu bahan, yang ketiga adalah pendetailan penulangan. Tiga hal ini yang kita kompromikan untuk mendapatkan sebuah struktur yang memenuhi standar, ya, kuat, stabil, durable, mampu layan, estetis dan ekonomis serta limit stage yang lainnya yang harus dipenuhi. Kenapa dikatakan dikompromikan? Karena antara parameter yang satu dengan yang lain ini saling berhubungan dan saling mengkompensasi, ya. Jadi contoh untuk sebuah balok begitu, dengan bentang yang sama, dengan beban yang sama, apabila dimensinya saya perbesar contohnya, maka penulangan bisa diperkecil. Tapi kalau dimensinya saya perkecil, penulangan harus diperbesar untuk saling mengkompensasikan. Begitu juga dengan mutu bahan. Mutu bahan semakin saya tingkatkan, maka penulangan bisa semakin mengecil. Dimensi juga bisa semakin mengecil. Tapi kalau saya turunkan mutu bahan, ini berpengaruh, dimensi akan mungkin membesar, penulangan juga mungkin membesar, sehingga saling berpengaruh. Proses analisis dan desain itu adalah kita mencari proporsi ini, untuk mencari perbandingan atau untuk mencari komposisi yang tepat, yang ekonomis dan mudah dilaksanakan nantinya. Tentu saja ada koridor-koridor yang harus kita patuhi tentu saja. Contoh penulangan ada batasan maksimumnya, ada batasan minimumnya. Begitu juga dengan dimensi, ada batasan maksimum dan minimum yang praktikal yang harus kita penuhi untuk mendapatkan komponen elemen struktur yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan mutu bahan, tentu saja kita harus mengikuti kondisi lingkungan atau kondisi di mana pekerjaan atau proyek itu dilaksanakan. Kita tidak bisa memaksakan, misalnya saya meminta sebuah beton dengan mutu tinggi, katakanlah FC 50 MPa, padahal di tempat tersebut sangat sulit mendapatkan material yang baik, sangat sulit mendapatkan agregat kasar dan agregat halus yang baik, atau mungkin tidak ada batching plan yang bisa memberikan beton dengan mutu tersebut, sehingga kita harus mempertimbangkan banyak hal sebelum kita membuat proporsi dalam analisis maupun desain. Ya, banyak parameter yang harus ditinjau dalam menentukan elemen struktur beton, ya, mulai dari dimensi, ketersediaan material, dan metode konstruksi yang seperti saya jelaskan tadi. Penampang struktur ini harus di trial, kita coba-coba untuk dapat dianalisis.
kemudian dalam desain dilakukan penyesuaian atau adjustment dari hasil penampang trial. Kemudian ya ini adalah yang mungkin perlu kita sadari bersama, bahwa desain merupakan proses analisis yang berulang. Jadi istilah kerennya itu trial and error. Jadi tidak sangat sulit kita mendapatkan sebuah desain yang mampu memenuhi seluruh limit stage yang disyaratkan hanya dengan sekali jalan, hanya dengan sekali coba. Biasanya kita harus melakukan beberapa kali trial sampai dengan kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada tipe dan properties penulangan. Ya, jadi ini adalah properties penulangan yang penting dalam desain struktur beton bertulang. Yang harus kita ketahui adalah modulus elastisitas. Ini ada batasan-batasannya untuk mendapatkan struktur beton yang ductile. Kemudian tegangan lelehnya, FY-nya biasa kita sebut sebagai FY. Nanti kita lihat lebih detail di pembahasan mengenai analisis dan desain. Kemudian kuat tarik ultimate-nya atau kita singkat dengan FU. Kemudian ada grade baja, tipe baja ya, kualitas baja. Ini nanti berkaitan dengan FY dan FU tadi, serta ukuran dan diameter. Ini properties yang harus kita miliki dalam ketika melakukan analisis. Nah, ini yang biasa ada di lapangan. Baja selalu kita asumsikan elastoplastis dengan modulus elastisitas sebesar 2 kali 10 pangkat 5 MPa atau 200 kali 10 pangkat 3 MPa. Kemudian tegangan leleh baja bervariasi ya, antara 240 MPa sampai dengan 550 MPa, tapi nanti kita lihat tidak semuanya ada, jadi harus sesuai dengan yang dipasarkan. Kemudian jenis permukaan tadi sudah kita sebut, ada polos dan ada ulir. Kemudian terdiri dari polos 6, 8, 10, 12, dan 14 biasanya yang ada di lapangan. Kemudian ada deform 10, 13, 16, 19, 22 sampai dengan 56, di mana P adalah plain ya, polos, D adalah deform atau tulangan ulir. Kemudian belakangan mulai digunakan teknologi wire mesh untuk slab atau plug. Itu adalah jaring baja yang mirip seperti nut ya, sehingga penulangannya bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Ini contoh tulangan deform ya. Jadi tulangan deform itu adalah tulangan yang memiliki sirip-sirip. Jadi ini kelihatan seperti sirip begitu ya. Fungsinya adalah untuk memberikan ikatan yang lebih antara tulangan dengan beton. Jadi kalau dilihat ini ada beton gitu. Kemudian ini ada tulangan. Beton ini akan menderita tegangan tekan, tulangan akan menderita tegangan tarik. Kalau saya zoom in gitu ya, tulangan akan menderita tegangan tarik, beton akan menderita tegangan tekan. Di permukaannya ini akan terjadi interaksi tegangan. Apabila tidak ada deform, maka biasanya ada kemungkinan tulangan ini akan lolos, akan lepas dari betonnya, sehingga kita perlu memberikan beton tulangan yang memiliki sirip, sehingga ada ikatan antara ikatan yang lebih baik antara beton di sekitarnya dengan tulangan di dalam sini, gitu ya. Ya ini properties atau mutu dari penulangan yang biasa ada di Indonesia. Kita biasanya menggunakan tulangan yang memiliki spesifikasi sesuai dengan ASTM A615 atau A615M. Ini adalah diameternya ya, 10, 13, 16, 19, 22, 25 sampai dengan 57. Ini adalah grade-nya. Jadi ada grade 40, grade 60, grade 75 gitu ya. Jadi untuk grade 40 biasanya ini kuat tariknya 60.000 PSI FU-nya, kemudian tulangan lelehnya 40.000 PSI. Ini yang biasa ada di lapangan. Ini juga begitu ya. Ini yang paling banyak di lapangan A615 yang dijual, artinya ada di pasaran, itu grade 40. Tulangan lelehnya adalah 40.000 PSI, grade 60 60.000 PSI. Ini kalau di MPA kan ini sekitar 275 MPa. Kemudian biasanya ini sekitar 410-an kalau nggak salah, 400-an MPa. Nah, dalam analisis dan desain struktur beton bertulang nantinya, kita tentu saja tidak bisa
menentukan secara sembarangan berapa FY, ya ini FY-nya, ini FU-nya, ini ya. Tentu saja tidak bisa sembarangan menentukan saya ingin FY sekian karena harus sesuai dengan apa yang dijual di pasaran. Sebagaimana kita tahu bahwa besi tulangan atau baja tulangan ini adalah produk yang hasil fabrikasi yang harus kita beli dari fabrikator atau supplier atau toko bangunan, sehingga tidak bisa kita sembarangan menyebut atau menginginkan FY berapa atau FU berapa yang kita ingin pakai. Harus sesuai dengan standar yang kita acu. Di Indonesia biasanya banyak menggunakan material yang memenuhi standar A615. Ini testing requirement, nanti mungkin akan lebih detail kita bahas. Ini adalah kuat tarik baja, grafik tegangan-tegangan baja tulangan yang biasa kita pakai. Regangan baja itu biasanya sampai dengan minimum 0,15 sebelum putus sehingga dia bisa mulur cukup jauh. Ya, ini kemudian jarak pengulangan dan selimut beton. Dalam pendetailan penulangan, kita harus memperhatikan selain selimut beton ya tadi yang sudah kita detailkan, jarak penulangan juga harus kita perhatikan. Kenapa harus kita perhatikan? Karena jarak penulangan ini krusial. Kita lihat di sini. Ini ya. Contoh misalnya saya punya sebuah struktur beton seperti ini, kemudian ada penulangannya, ya. Sini ada tulangannya. Jika tulangan tersebut memiliki jarak yang relatif longgar, oke, misalnya jarak ini, jarak bersih ya, itu relatif longgar, maka pengerjaannya akan lebih mudah. Kenapa? Karena begitu pengecoran, agregat ini mudah untuk masuk ke dalam di antara tulangan. Jadi nanti ada batu, ada agregat kasar ya, kerikil atau split, dia akan mudah masuk di antara tulangan. Begitu juga karena antara tulangan dengan beton nanti ada interaksi tegangan seperti yang saya jelaskan tadi, masalah bonding. Ini akan muncul tegangan-tegangan ya akibat interaksi antara beton dan baja. Apabila tegangan ini berhimpit, ini akan memunculkan retak di sini, sehingga beton kita akan mengalami retak yang sampai keluar dan rentan mengalami splitting, ya, atau spaling, di mana selimut beton akan pecah dan jatuh sehingga struktur kita dikatakan rusak atau gagal. Nah, sehingga kita perlu memberikan jarak yang cukup antar tulangan. Apabila jaraknya terlalu rapat, katakanlah misalnya di sini saya berikan tulangan lagi, ya, saya berikan tulangan lagi di sini, maka jarak ini akan terlalu kecil, ya, jarak ini terlalu kecil sehingga agregat akan tersangkut. Biasanya di sini akan muncul kropos atau honeycomb, agregat akan tersangkut, tidak mampu menembus. Dan juga karena tegangannya, medan tegangannya berimpit, akan muncul retakan dan membuat struktur kita mengalami kerusakan. Hal ini perlu kita hindari dengan cara membatasi jarak antar tulangan. Dalam peraturan, jarak antar tulangan itu minimum adalah sebesar 25 mm atau 2,5 cm atau sebesar diameter tulangan, yang mana yang paling besar. Jadi kalau tulangannya ini diameternya lebih kecil dari 25, maka jarak antar tulangan minimum 25. Tetapi kalau diameternya lebih dari 25, misalnya 29 atau diameter 32, maka jarak antar tulangan minimum adalah 29 tadi atau 32 tadi. Begitu aturannya. Ya, jadi ya penulangan ini harus kita berikan untuk memastikan bahwa tidak terjadi honeycomb, kemudian juga untuk memastikan beton segar masuk di antara penulangan, jangan untuk memastikan development tegangan yang baik sehingga tidak muncul retak pada struktur beton bertulang kita. Ini sistem struktur ya, sistem struktur nanti sebenarnya ini
Sudah dibahas di mata kuliah struktur bangunan gedung, tapi boleh kita lihat lagi. Jadi struktur beton bertulang adalah gabungan dari elemen-elemen struktur, ya, baik slab, balok, kolom, dan pondasi, yang fungsinya untuk meneruskan beban dengan handal, ekonomis, efisien, dan menarik atau estetis. Ini ada beberapa komponen, ya, ada slab lantai, ada balok anak, ada balok induk, ada kolom, ada dinding, ada fondasi. Nah, ini tidak semua harus ada, ya, tapi biasanya minimal ada slab, ada balok, ada kolom, dan ada fondasi. Nah, ini contoh sistem strukturnya, bisa dilihat di sini ada kolom, kemudian ini ada balok anak atau joist, ya, ini balok anak, kemudian ini ada balok induk atau balok utama, kemudian ini ada fondasi, dan ini ada slab lantai. Jadi ini komponen yang cukup lengkap sistem strukturnya. Biasanya arah penjalanan beban, ya, dari plat lantai, beban hidup misalnya dari plat lantai biasanya masuk ke balok anak, ya, balok ke anak, atau bisa langsung ke balok induk, yang masuk ke balok anak kemudian ditransfer ke balok induk, ya. Dari balok induk ditransfer ke kolom, dari kolom transfer ke fondasi, fondasi baru transfer ke tanah yang menahannya. Jadi pada akhirnya tetap harus ke tanah. Itu path atau load path atau arah penjalanan beban. Ini contoh sistem struktur yang cukup lengkap. Yang ini terlihat bahwa ini sistem kolom langsung flat, ada yang tidak langsung pakai. Ini ada yang pakai dinding struktural, ya. Ini kemudian ini yang biasa pakai balok kolom plat fondasi. Ini prosedur umum desain beton bertulang, ya. Ini identifikasi, ya, cakupan bentuk fungsi struktur, kondisi, pembebanan, dan seterusnya. Itu kita identifikasi dulu. Ini gedung mau buat apa? Buat rumah sakit, tanahnya seperti apa, ya. Kemudian gempanya seperti apa, anginnya seperti apa, bentuk arsitekturalnya seperti apa, itu lengkap dulu. Kemudian setelah itu baru kemudian kita melakukan analisis dan penentuan awal sistem, bentuk, elemen, dan dimensi struktur. Jadi kita mau bikin sistemnya seperti apa? Apakah plat langsung ke kolom, kemudian ke fondasi, atau pakai dinding, atau pakai plat balok anak kolom, atau pakai drop panel, atau dan seterusnya. Banyak sistem, ya. Itu kita tentukan dulu. Kemudian kita lakukan pemodelan dan analisis struktur. Ya, ini biasanya kita lakukan dengan software komputer. Kemudian setelah itu kita melakukan rekap hasil analisis struktur, berapa sih. Baru kemudian kita melakukan detail desain, perhitungan komponen struktur, berapa dimensinya, berapa penulangannya. Kemudian kita cek lagi dengan pemodelan, apakah sudah sesuai. Kita cek lagi dengan peraturan-peraturan, apakah sudah sesuai dengan standar bangunan tahan gempa misalnya. Kalau belum sesuai, kita remodeling lagi, kita reanalisis lagi. Pastikan semua sesuai, baru kemudian kita melakukan pendetailan dan penggambaran, drafting, ya. Itu contoh prosedur umum desain struktur beton bertulang. Ini dipahami saja, nanti kita akan lihat di perkuliahan pada fase analisis dan desain. Kemudian secara lengkap nanti akan kita coba praktikan begitu Anda di semester 5 kalau nggak salah untuk mengambil mata kuliah perancangan gedung. Ini ilustrasi saja. Misdesign, miscalculation, atau bad engineering judgment, atau poor supervision, atau poor workmanship, atau hanya bad luck yang terjadi seperti ini. Keruntuhan struktur beton ini patah, beberapa komponen patah ini kalau nggak salah akibat gempa. Ini akibat gempa kalau nggak salah di Jogja kalau nggak salah, ya. Ada shear failure, ini patah, ini menggunakan tulangan polos. Ini juga kalau nggak salah di Jogja, ini tadinya kalau nggak salah ini gedung lantai dasarnya hilang, tiba-tiba lantai 2 udah di atas lantai dasar. Ini juga, ini kolomnya rusak, kolom patah akibat gempa. Memang cukup besar waktu itu. Ini karena kolom pendek, efek kolom pendek, dan ada komponen yang cukup berat di kolom tersebut, cantilever. Ini atap, tadinya atap kritisan kalau nggak salah, ini tiba-tiba sudah di atas tanah. Ini juga keruntuhan akibat gempa.
ya. Siapa yang bertanggung jawab? Kita tentu saja yang bertanggung jawab sebagai masyarakat profesional teknik sipil yang harusnya mampu membangun struktur bukan bertulang dengan standar dengan standar yang baik dan dengan bertanggung jawab. Saya kira itu yang kita bahas untuk pembahasan perkuliahan kali ini. Kita sambung di perkuliahan yang akan datang dengan pembahasan yang lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.